Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Galumaroya, NRP 3121510605, kelas A D3 PJJ Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan modul keempat, tugas yang 4B, yaitu tentang login dan register pada HP-HP. Untuk pertama, kita diarahkan terlebih dahulu untuk mendownload file-file yang diperlukan dari repository petani kode garing bahan /login/register. Setelah download selesai, ekstrak hasil download. Setelah itu masukkan hasil ekstrakan ke dalam folder htdoc kita. Kemudian buka folder tersebut di kode editor. Ini ya, sudah saya siapkan di sini. Untuk foldernya isinya ini. Nah, kemudian buka folder tersebut di kode editor ini sudah. Lalu kita buka ke browser. Nah, di browser ini kemudian akses localhost ini ya, localhost port 8080 garing prak 4 _login _php. Ini nama folder saya yang di htdoc tadi. Terus garing index.php. Nah, ini ya. Maka akan sebelumnya di sini nanti akan terjadi error. Namun di sini sudah saya benahi. Nah, untuk yang kedua maka kita buat database dengan nama Facebook ini ya, dengan nama Facebook. Nah, buka my admin. Nah, di sini sudah saya siapkan juga di localhost port 8080 php my admin. Nah, seperti ini database yang sudah saya buat. Nah, di sini nanti jika belum buat, ya kita bisa klik new, kemudian create database dengan nama Facebook. Nah, di sini saya sudah buatkan. Nah, ini nama database-nya adalah Facebook. Kita klik. Nah, kemudian ketika sudah membuat database dengan nama Facebook, kita juga buatkan sebuah tabel baru dengan nama user. Nah, ini ya, user. Ini dengan nama user ini ada kolom. Nah, di sini sudah jadi ya untuk database punya saya, dan saya sudah login, sudah registrasikan. Ini ada username Kinan _Kinan, terus ini emailnya, lalu passwordnya sudah jadi seperti ini. Untuk itu isi kolomnya, ini di sini ada ID, username, email, password, name, foto. Dengan ID ini adalah penarikannya dengan tipe data integer dengan panjang 11 not 0. Kemudian username tipe data varchar dengan panjang 255 not 0. Kemudian dengan email, ini tipe datanya ada varchar 255 not 0. Password juga menggunakan varchar dengan panjang yang sama dengan email dan juga username. Kemudian name juga menggunakan varchar, ini juga 255 panjangnya. Foto juga menggunakan varchar ya. Seperti ini ya, database yang sudah saya buat. Nah, untuk ketika ini, jika di reload ini, yang di browser ini, jika sudah kita diarahkan ke index PHP atau dengan halaman seperti ini, akan tetapi ini sudah, jika terjadi error ya, nanti di reload kan tadi buat ke sini, karena ini sudah saya buatkan, jadi sudah tidak error lagi di sini. Untuk membuat koneksi ke database itu sendiri, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini
kita buka file config.php. Nah, config.php ini, untuk file config ini, di sini juga sudah saya siapkan. Isinya pertama, ini ada buat variabel untuk menyimpan konfigurasi database. Di sini ada variabel dbhost dengan nilai localhost. Nah, ini maksud dari localhost adalah alamat dari database kita dibuat. Kemudian ada variabel variabel db user dengan nilai root. Terus ini ada variabel db pass kosong. Maksudnya ini user dan password ini username dan password ini database yang saya buat adalah default. Nah, variabel dbname ini nilainya adalah Facebook. Nah, Facebook ini adalah nama database yang sudah saya buat tadi. Kemudian di sini ada objek. Di sini ada objek nama db new PDO ini ya. Ini. Nah, ini tuh untuk melakukan query ke database, dan try ini, gunakan try ini untuk menangani error, Kemudian kita lanjut untuk membuat halaman utama. Halaman utama itu kita buka index.php. Nah, halaman ini bertugas sebagai landing page. Isinya hanya HTML saja. Nah, tugasnya untuk landing page. Kemudian setelah itu kita buatkan fitur register di PHP. Kita buka file register.php. Nah, di sini pertama kita membutuhkan objek db untuk melakukan query. Maka kita importkan config.php dengan fungsi require once. Ini ya. Nah, selanjutnya melakukan filter dan enkripsi password terhadap data yang diinputkan. Data yang diinputkan berupa name, terus kemudian ada username, lalu ada password, dan juga email. Ya. Ada name, username, password, dan juga email. Kenapa harus difilter dan dienkripsikan? Nah, ini karena kita jangan percaya pada apa yang diinputkan oleh user. Nah, bisa saja mereka menginputkan username dan nama yang tidak sesuai. Nah, karena itu kita harus memfilternya agar script yang diinputkan user diubah menjadi karakter yang aman. Tadi. Nah, kemudian ini password itu harus dienkripsi untuk keamanan. Misal database dicuri, nah, si pencuri tidak akan tahu password dari akun-akun yang sudah terdaftar. Kemudian kita buat query dengan objek db, variabel db ini. Terus kemudian ini ada name, terus ada
username, email, dan juga password. Nah, ini adalah name, username, email, password. Ini adalah placeholder. Tujuannya agar terhindar dari serangan SQL injection. Kemudian kita bin parameter akun mengisi placeholder dengan nilai yang kita dapatkan dari hasil filter. Ini. Dan name, username, password, dan juga email. Ini kita kasih parameternya dulu, parameter ke query-nya. Lalu dieksekusi, ini eksekusi query untuk menyimpan ke database. Jika berhasil, ini nanti nilainya true. Jika query simpan berhasil, maka user sudah terdaftar. Nah, maka dialihkan ke halaman login. Terus kemudian pada bagian form action, nah ini ada form action. Nah, form action ini adalah kode untuk form registrasinya. Ini untuk form registrasinya. Atribut action ini artinya data akan dikirim ke file itu sendiri, yaitu file register.php ini di dalam ini sendiri. Nah, untuk membuat untuk membuat fitur login di PHP, kita masuk ke file login.php. Nah, di sini untuk algoritmanya hampir sama dengan register. Pertama import file config ini ya. Import file config.php terlebih dahulu. Nah, cek apakah tombol login sudah ditekan apa belum. Ini sudah. Lalu kita lakukan filter. Kemudian melakukan query. Ini dengan variabel SQL sama dengan select from user where, di mana username sama dengan username. Ini. Nah, pada query ini menggunakan OR agar user bisa login dengan email dan username. Kemudian di bagian sini, di bagian bin parameter ke query, ini, bin parameter dan eksekusi query-nya ini ada username dan juga email. Lalu setelah dieksekusi, kita ambil hasilnya dengan fungsi fetch. Nah, ini setelah dieksekusi, kita ambil hasilnya melalui fetch. Ini ya. Melalui fetch. Nah, fungsi fetch ini akan menghasilkan null jika tidak ada data. Kemudian kita bisa membuat kondisi seperti ini. Lalu kemudian kita bisa menggunakan kondisi seperti ini jika sudah terdaftar, jika user sudah terdaftar. If user, ya, selanjutnya lakukan verifikasi. Ini, verifikasi password yang diinput oleh user dengan password yang ada di database. Fungsi password verify ini
akan menghasilkan nilai true jika password yang diinputkan sama dengan yang di database. Nah, terakhir buat session. Ya. Buat session, ini variabel session. Buat session dan alihkan ke halaman timeline. Kita alihkan ke halaman timeline. Nah, untuk dapat menggunakan variabel session ini, kita panggil fungsi session start terlebih dahulu. Nah, untuk variabel session user ini, artinya kita menyimpan data user ke dalam session. Kemudian ini membuat halaman timeline. Membuat halaman timeline ini, untuk membuat halaman timeline kita siapkan dulu file out.php. Nah, ini sudah saya siapkan sama seperti yang tadi. Ada config di sini dan juga ada ada config. Terus ini dibutuhkan out untuk timeline, out.php. Siapkan dulu file out.php, sudah saya siapkan. Nah, fungsinya untuk mengecek session, apakah user sudah login atau belum. Kita buka file out.php. Nah, di sini untuk mengecek session, apakah user sudah login atau belum ya. Nah, di sini menggunakan variabel session. Menggunakan variabel session, maka harus memanggil fungsi session start terlebih dahulu. Jika menggunakan variabel session ini, kita harus memanggil fungsi session start terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buka lagi file timeline.php. Nah, di sini halaman timeline.php ini, halaman ini hanya boleh dibuka oleh user yang sudah login saja. Nah, file out.php ini untuk yang ini tadi untuk mengecek user sudah login atau belum. Jika belum, akan dialihkan ke halaman login. Untuk codingannya seperti ini, HTML. Kemudian untuk membuat logout di PHP, kita buka file logout.php. Tugas file logout.php ini adalah menghancurkan atau menghapus session yang sudah dibuat. Nah, pertama panggil fungsi session start ini karena kita menggunakan session ya, tadi ya. Terus kemudian ini ada fungsi session destroy. Ini untuk menghancurkan juga. Lalu kita dialihkan ke ini halaman utama ya, header location index.php, ke halaman utama indeksnya. Ini isi index.php-nya tadi. Nah, kemudian setelah pembuatan database di PHP sudah selesai seperti ini, kita coba masuk ya, login ke Facebook tadi. Kita klik karena di sini saya sudah daftar, jadi langsung saja sudah registrasi, jadi kita langsung saja masuk, klik tombol masuk. Nah, jadi jika belum registrasi, nanti klik tombol yang daftar ya. Di sini saya sudah daftar, jadi di sini kita masukkan. Nah, ini
klik masuk, kemudian kita masukkan, ini ada username, Kinan_Kinan dengan password. Kemudian klik masuk. Nah, ini dia halaman Facebooknya, isi Facebook sudah muncul seperti ini ya, dengan username Kinan yang tadi di database-nya. Terus ini ada email kinantimaruya@gmail.com seperti ini. Kemudian untuk keluar, kita klik tombol logout. Nah, tadi kita juga sudah buatkan PHP-nya logout. Kita klik logout. Nah, maka akan kembali ke halaman awal, ke indeks ya. Ke indeks awal. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat fitur login pada PHP, login register pada PHP. Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.